Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara jamaah salat subuh Masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bukakan pintu hati kita untuk memulai hari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita coba mentadabburi beberapa ayat yang menggambarkan sosok pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu. Tentu saja bulan Rabiul Awal yang baru kita masuki ini hanya momentum kita kembali menguatkan kedekatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kecintaan kepada Nabi adalah amal hati yang bukan hanya membuat pelakunya mendapat syafaat masuk surga, tapi juga bisa bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga itu. Maka ketika ada seseorang Arab gunung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Ini hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, dan Anas berkomentar, hadis ini adalah hadis yang paling membuat kami bahagia setelah keislaman kami. Sebab ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dialog ini. Yang menarik adalah dialog ini dimulai dari pertanyaan yang mohon maaf kurang bermutu. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, sahabat-sahabat dekat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dengan pertanyaan seperti ini. Tapi dia datang dari orang Arab pegunungan, orang Arab kampung. Ya Rasulullah, kapan sih kiamat itu? Jibril pernah datang kepada Nabi bertanya tentang kiamat itu, apa tanda-tanda kiamat? Sebab ketika dia bertanya kapan kiamat, Nabi berkata yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sejak itu para sahabat faham bahwa ini menjadi misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Imam Malik rahimahullah bermimpi didatangi oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Merasa ini kesempatan yang baik, Imam Malik dalam mimpi itu bertanya kepada malakul maut, "Tinggal berapa lagi umurku?" Malaikat itu menjawab dengan isyarat tangannya, menunjukkan 5 jari begini. Imam Malik terbangun, takut. Apa maksudnya itu? Apakah 5 hari?
atau 5 minggu, atau 5 bulan, atau 5 tahun? Pergi Imam Malik bertanya ke Muhammad ibn Sirin, terkenal seorang ulama yang memiliki keahlian dalam menafsirkan mimpi. Dia ceritakan mimpi itu apa maksudnya. Ibn Sirin berkata, engkau bertanya, sisa berapa lama umurmu? Malaikat itu mengisyaratkan 5. Maksudnya, engkau bertanya tentang 5 perkara yang hanya Allah yang tahu. Itu maksudnya. Apa itu? Yang Allah sampaikan dalam surat Luqman. Wa indallahi ilmu sa'ah. Bagi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Kapan kiamat itu? Secara tepat hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, tentang turunnya hujan. Volumenya, tempatnya secara tepat, waktunya secara tepat, detiknya, menitnya, hanya Allah yang tahu. Urusan Allah. Ini juga menunjukkan bahwa pentingnya hujan bagi kehidupan. Maka dia disandingkan dengan kiamat, penurunan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah lah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Ayat itu tidak berkata wa ya'lamu man fil arham, tidak. Tapi wa ya'lamu ma fil arham. Artinya bukan hanya urusan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin, janin yang ada di dalam rahim, ilmu pengetahuan sudah bisa tahu. Tapi nasib janin ini akan seperti apa? Umurnya, rizkinya, bahagia dan susahnya, hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah, dan tidak ada satu pun jiwa yang tahu apa yang benar-benar akan dia lakukan besok, apa yang dia usahakan besok, hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ini adalah perkara-perkara yang kunci kegaibannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Arab gunung ini bertanya kepada Nabi, kapan kiamat? Nabi mengalihkannya dengan pertanyaan yang jauh lebih penting. Nabi berkata, ma a'dadta laha, emangnya kamu sudah nyiapin apa? Kata Nabi. Menyiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat jauh lebih penting daripada mengumpulkan informasi kapan kiamat. Bahkan setiap orang itu, kematian adalah kiamat bagi dirinya. Mendengar pertanyaan itu, orang Arab gunung ini terkejut dan berkata, ya Rasulullah, ma a'dadtu laha min kasrati salatin wa siyamin wa sadaqah. Aku enggak nyiapin dari banyaknya salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, enggak ada. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dia berkata, amalan hati, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabtah. Kalau begitu, engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Sahabat ini hanya berkata dia cinta kepada Nabi. Ada satu riwayat dia, seorang sahabat Nabi yang belum bisa lepas daripada kecanduan minum khamar, berkali-kali kepergok, mabok, lalu dihukum berkali-kali sampai sahabat itu marah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, ini orang gak ada kapoknya, laknat Allah atas dia.
Kata Nabi, jangan, aku tidak kenal dia kecuali dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Amal hati itu memang benar, saudara, bahwa cinta itu bukan cek kosong, ada buktinya. Bukti cinta itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mengenyampingkan fakta bahwa ada orang-orang yang diuji kelemahan dirinya, tidak bisa lepas dari satu maksiat. Macam-macam. Setiap pribadi pada maksiat tertentu. Nabi mengajarkan kita untuk melihat sisi baik pada diri seseorang. Nabi mengajarkan kita tidak boleh jadi la'an, seorang pelaknat. Nabi mengajarkan kita bahwa amalan hati itu jauh lebih megah daripada amalan fisik. Maka kata Anas, kami sangat berbahagia dengan hadis ini, sebab kami tidak bisa menyaingi amal Abu Bakar, amal Umar, amal Uthman, tapi kami mencintai mereka. Ya, tapi kami mencintai mereka, berarti kami nanti bisa bersama mereka. Baik. Kita tidak mungkin dapat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah memilih memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memilih pujian yang berkaitan dengan akhlak beliau. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surat Al-Qalam, di awal-awal surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Sebelum beliau menjadi Rasul, yang dikenal pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak itu. Artinya, di antara bukti cinta kita kepada Nabi adalah yang pertama-tama kita ikuti adalah akhlak beliau. Sebab ketika tadi dibacakan oleh MC, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Ayat itu menyebutkan secara umum dalam diri Nabi, fi rasulillah. Tidak bisa kita mengaku cinta kepada Nabi hanya melihat bagaimana salat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli adalah bagian dari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi terdapat teladan yang baik, semua pada diri Nabi. Lalu tentang salat Nabi berkata, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Adab-adab Nabi dalam salat merupakan simbol kekhusyukan, kerendahan hati, akhlak yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam haji, Nabi berkata, khudhu anni manasikakum. Nabi berada paling depan dan meminta para sahabat untuk meniru bagaimana manasik, jalan-jalan ibadah umrah dan ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hanya bagian kecil dari bagaimana kita mencontoh diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dipilih oleh Allah ketika memuji diri Nabi, dia puji Nabi memiliki akhlak yang agung.
Ini berkaitan dengan bagaimana perilaku kepada sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai sikapnya, penghargaannya kepada manusia, kata-katanya, kelapangan dadanya dalam memaafkan, itu semua adalah keagungan yang perlu kita lihat sebagai umatnya. Setiap kali kita baca wa innaka la'ala khuluqin azim, maka ketika kita bergaul dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan tetangga, mesti kita merujuk kepada bagaimana akhlak Nabi berkaitan dengan itu. Harus begitu, biar kita dapat mencontoh. Jika Nabi dalam posisiku sekarang, kira-kira Nabi akan seperti apa? Ibnu Mas'ud pernah bercerita, seseorang yang mengatakan Nabi SAW yang tidak baik pasca perang Hunain, ketika Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang, ada sahabat-sahabat yang Nabi bagikan lebih, sebab mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy yang baru beriman. Jadi untuk memantapkan hati mereka, membuat mereka merasa dihargai gitu ya, Nabi berikan kepada mereka 100 onta, 100 onta, 100 onta. Lalu ada yang berkata, tidak adil Muhammad. Ibnu Mas'ud langsung datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, si fulan berkata engkau tidak adil. Merah muka Nabi, mau marah Nabi. Sebab siapa yang bisa adil kalau Nabi SAW tidak bisa adil? Tapi kemudian segera reda kemarahan Nabi itu. Nabi berkata, semoga Allah merahmati Musa. Dia dulu mendapat perlakuan yang jauh lebih buruk lagi dari kaumnya dibanding aku. Subhanallah, lihat bagaimana cara Nabi menjaga stabilitas emosinya ketika dia marah. Bagaimana dia merujuk kepada perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana beliau mengambil qudwah, mengambil contoh dari Nabi Musa alaihissalam. Jika Nabi saja dengan keutamaan akhlak yang sangat tinggi itu masih memerlukan panutan, dan dia mencontoh Nabi sebelumnya yang kemuliaannya di bawah beliau, sebab dia adalah Sayyidul Mursalin. Apalagi kita manusia biasa yang harus mencontoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, urusan akhlak ini urusan agama. Banyak sekali hadis Nabi SAW tentang keutamaan akhlak. Yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang bagus akhlaknya, kata Nabi. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ahsanul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan yang paling baik dalam pribadi-pribadi mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, aqrabahum yaumal qiyamah, yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Ingat, hari kiamat dengan seluruh kejadian-kejadian yang membuat takut. Tapi orang yang berada dekat Nabi SAW pasti akan tenang, pasti. Sebab seluruh manusia saja diberi syafaat oleh Nabi ketika dia pertama-tama menghadap Allah agar segera memutuskan perkara manusia yang tidak tentu, ya, setelah dibiarkan dalam waktu yang lama pada saat mereka dibangkitkan. Nabi bukan dikenal pertama-tama karena dia menerima wahyu, bukan dikenal pertama-tama karena beliau dapat mendirikan negara
dari nol, dari kecil, lalu kemudian dapat menaklukkan Persia dan Romawi. Tapi yang paling menonjol dalam diri Nabi adalah akhlak yang agung itu. Maka kita lihat misalnya istri beliau Khadijah binti Khuwailid, setelah menikah 15 tahun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari mulutnya tentang Nabi adalah keagungan-keagungan akhlaknya. Waktu Nabi merasa takut setelah kedatangan Jibril yang membawa wahyu pertama, Khadijah menenangkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, kata Khadijah, mustahil Allah menghinakan engkau, berbuat buruk kepada engkau, menyakiti engkau, mustahil. Kenapa? Lalu Khadijah menyebutkan akhlak-akhlak baik Nabi. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal, dan suka menanggung kesusahan orang-orang yang menderita. Nabi yang menutupinya, dan berpihak kepada orang-orang yang benar, menghormati tamu, berkata jujur. Disebutkan semua kebaikan-kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkata adalah istrinya setelah 15 tahun menikah. Orang kalau sudah menikah itu sudah ketahuan aslinya seperti apa. Jadi kalau keluar dari mulut Khadijah segala sesuatu tentang suaminya ini baik, berarti memang wajar. Allah Subhanahu wa taala memuji diri Nabi itu sebagai pribadi yang baik. Seolah-olah energi dakwah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya bersumber dari akhlak beliau yang agung. Akhlak sesuatu yang luas sekali. Bukan hanya sopan santun dalam berbicara, lembut, memaafkan, kemudian apalagi berani, dermawan. Bukan hanya itu, memaafkan, bukan. Tapi rasa ingin orang lain untuk mendapatkan hidayah, sanggup berkorban, melakukan apa saja agar orang-orang selamat dunia dan akhirat mereka. Itu juga bentuk akhlak yang agung dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini saya bacakan juga bagaimana diri Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam Al-Quran, ayat 128 dari surat At-Taubah. Ayat ini waktu penulisan mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu sempat tercecer, tidak tertulis. Jadi orang menulis ayat 127, wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu fasarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Langsung melompat ke ayat 129. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Utsman waktu dengar kayak ada yang kurang. Itulah cara Allah memelihara Al-Quran. Jadi ada kesinambungan antar satu ayat dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Padahal bisa jadi terlihat tetap lengkap, tapi orang yang biasa berinteraksi dengan Al-Quran dapat faham seperti ada yang kurang itu. Keindahannya, keharmonian ayat per ayat
dan surah per surah. Kalau kita bicara tentang hubungan satu surah dengan surah sebelumnya dan setelahnya, kita dapati hubungan yang saling menguatkan, baik dari sisi materi atau bahkan ujung surah ke awal surahnya itu berganti secara sangat soft. Ya, kita punya di Imanpet itu kajian setiap bulan, ya, online, The Harmony of Al-Quran. Itu bicara tentang keharmonisan satu surah berkaitan dengan surah sebelumnya dan surah setelahnya. Ketepatan surah itu kenapa diletakkan setelah surah ini sebelum surah itu, begitu. Jadi kata Utsman, coba panggil yang lain, orang-orang yang hafal yang lain, suruh bacakan bagian situ. Dan benar, ternyata ada ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jika di surat Al-Qalam tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhlak Nabi secara umum, maka di ayat ini Allah menyebutkan contoh-contoh bagian yang paling menonjol dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad ja'akum. Perhatikan, saya terjemahkan dulu ya, dua ayat terakhir di surat At-Taubah ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Harisun 'alaikum, maaf, azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz, dia merasa berat ya kalau ada penderitaan menimpa kalian. Kalau kalian dapat musibah, dapat kesusahan, dia yang rasa berat. Harisun 'alaikum, sangat serakah ingin kalian itu beriman. Raufun bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman memiliki sifat penyayang dan penyantun tingkat tinggi. Itu arti rauf, itu sangat banyak ra'fahnya atau rasa kasihannya gitu ya, rasa belas kasihnya. Ayat 129 akhir surat At-Taubah itu, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka masih berpaling setelah datang kepada mereka nabi yang seperti itu, sudah Muhammad, kamu cukup serahkan kepada Allah. Cukuplah Allah bagiku. Katakan cukuplah Allah, hasbi Allah, udah cukup Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Aku hanya bertawakal kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Dua ayat ini menjadi penutup surat At-Taubah yang di dalamnya berisi kandungan-kandungan perintah dan informasi yang sangat berat bagi orang-orang munafik di Madinah, ahli kitab dan musyrik dari penduduk Madinah dan penduduk sekitar Madinah. Ayat-ayat di dalamnya bicara dengan keras tentang mereka itu. Maka Allah menutup ayat-ayat itu, kalian jangan lupa bahwa Nabi yang mengajak kalian kepada kebenaran itu adalah Nabi yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan ini. Mari kita lihat. Indah sekali ya ayat 128. Lihat cara Allah mengungkapkannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari kalangan kalian. Ayat ini berkata laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul
berarti pelakunya, lihat kata kerjanya di sini apa? Datang. Sungguh telah datang. Siapa yang telah datang? Subjeknya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Allah memilih kata. Allah misalnya tidak berkata laqad arsaltu ilaikum rasula. Sungguh aku telah utus, aku telah kirim kepada kalian seorang rasul. Allah menjadi subjek, Rasul menjadi objek. Sungguh aku telah mengirim kepada kalian seorang Rasul yang memiliki sifat begini-begini. Tidak. Tapi dia datang dalam bentuk aktif, Rasul sebagai pelaku. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul. Apa maksudnya? Ada penjelasan ulama tafsir tentang hal ini, indah sekali. Begitu Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dia diutus oleh Allah. Setelah dapat perintah untuk menyampaikan ini kepada manusia, nabilah yang secara proaktif datang kepada kaumnya berdakwah, seolah-olah bukan perintah dari Allah, tapi karena kecintaannya kepada mereka. Kalau Allah tidak perintah pun, Nabi kalau menerima ajaran seindah ini, menerima konsep tauhid semenenangkan ini, Nabi sendiri yang pergi. Coba, Nabi yang datang kepada mereka. Dalam diri setiap mukmin harus ada perasaan, bentuk sayangnya kepada keluarganya, anak istrinya, kerabatnya, orang-orang yang bergaul dalam kehidupannya dan manusia secara umum. Kalau kamu sudah merasakan manisnya beriman kepada Allah, tenangnya percaya kepada hari kiamat, betapa bahagianya mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan berhenti di kamu, jangan. Kamu mesti rekomendasikan orang lain, ajak saudaramu, ajak istrimu, ajak. Seseorang harus begitu. Kemarin saya mengisi di rumah salah satu pejabat lah di Banten ini, kepala dinas. Acara di rumah untuk keluarga ya, di lingkungan dinas ya yang dia pimpin beserta istri-istri dia. Sebelum kajian dia bilang begini, Ustadz, tahu nggak kenapa ini akhirnya kita buat di rumah juga? Sebab kita punya musola di kantor itu, ada kajian tiap minggu. Lama-lama saya berpikir, sayang banget kalau keindahan Islam ini cuma didengar oleh bapak-bapaknya. Harusnya ibu-ibunya juga dengar. Subhanallah dia. Maka akhirnya dia bawa ke situ. Jadi ada perasaan ketika seseorang sudah merasakan bahwa betapa agungnya, betapa mulianya, betapa indahnya ajaran ini, maka tidak boleh hanya aku sendiri yang merasakan keindahannya. Maka proaktif dia melakukan itu. Ya, sama seperti seseorang yang habis liburan ke satu tempat, ya, atau antum pergi misalnya cari makan gitu, kemana ke Bogor situ ya, ke Sentul misalnya, banyak tempat makan. Terus ada tempat makan yang bagus, harganya juga bagus, gitu, bersih, enak. Apa yang Anda lakukan? Anda akan rekomendasikan kepada orang lain. Anda akan berdakwah untuk restoran itu. Kalian kalau ke Sentul ada restoran di sana bagus kan? Jangan sampai enggak ini. Harus begini gitu kan. Kayak Ustaz Faruk, Ustaz di Kelinci ada dendeng betokok begini kan begitu. Dia karena senang dapat merasakan kenikmatan itu. Kalau saya ke sana saya harus rasakan juga. Jadi begitulah Nabi dengan dakwah ini. Seolah-olah bukan menjalankan perintah Allah. Kalau cuma menjalankan perintah Allah, tidak seperti itu. Nabi melakukan segala sesuatu di jalan dakwah ini. Laqad ja'akum, maka datang dalam bentuk aktif Rasulullah sebagai subjek. Seolah-olah Nabi datang sendiri tanpa diperintah. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul min anfusikum, kata Allah. Rasul itu dari kalangan kalian. Apa maksud min anfusikum?
Min anfusikum maksudnya adalah Nabi itu menjalani kehidupan sama seperti kalian. Karena dia dari jenis kalian. Anfus jamak dari nafas, jiwa. Sama. Jangan ada pikiran dia kan Nabi, kita tidak sama dengan Muhammad. Jangan. Dia merasa takut. Aku pernah merasa takut seperti kalian merasa takut, kata Nabi. Aku pernah ditakut-takuti, lebih kuat, lebih besar daripada kalian pernah ditakut-takuti. Aku pernah disakiti, kata Nabi, dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada bagaimana kalian disakiti. Nabi mengajarkan kepada kita kesabaran. Dia adalah manusia biasa yang bisa bersedih, bisa merasa sempit, bisa merasa lapar gitu. Lalu Nabi berkata pada hadis tadi, aku pernah disakiti pada hal-hal yang jauh lebih kuat daripada kalian pernah disakiti. Aku pernah sebulan lebih bersama Bilal, hanya makan, persediaan makan yang bisa dijepit oleh tangan Bilal, ya, artinya sedikit sekali makanan, bertahan hidup dengan makanan yang sedikit itu sebulan lebih. Itu Nabi. Sama seperti kalian. Ada rasa sedih dalam diri Nabi. Ketika dia disebutkan dengan kata-kata yang tidak baik, rasa sedih dalam diri Nabi. Makanya Allah berkata, wala yahzunka qauluhum. Jangan membuat sedih kata-kata mereka. Sebab telinga Nabi sama dengan telinga kita. Terganggu dengan kata-kata yang tidak baik. Dengan perkataan-perkataan julid netizen itu, Nabi juga berpengaruh. Maka Allah bilang, lapangkan dada, maafkan. Jangan bersedih dengan kata-kata mereka. Karena Nabi sama. Nabi juga merasa takut. Bagaimana cerita tentang pertama Nabi menerima wahyu. Nabi juga merasa sedih ketika diusir dari Mekah. Nabi itu memandang Mekah dulu. Begitu keluar dari Mekah memandang Mekah dan berkata, demi Allah, aku tahu engkau adalah negeri yang paling baik di sisi Allah. Engkau juga negeri yang paling dicintai oleh Allah dan paling aku cintai. Kalau bukan karena diusir oleh kaumku, kata Nabi, aku nggak bakal keluar. Subhanallah. Ini manusia banget. Bahkan sudah tinggal di Madinah pun Nabi masih ingat kampung halamannya. Semua kenangan masa kecilnya di situ. Cerita-ceritanya di situ. Bagaimana dia membina keluarga, cinta pertamanya dengan Khadijah di situ. Sampai Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya, kama hababna Makkah. Ya Allah, buat kami ini cinta sama Madinah seperti kami cinta sama Mekah. Manusiawi sekali. Kadang dadanya merasa sempit, alam nasyrah laka sadrak. Kadang Nabi merasa apakah Allah tidak lagi terus mengulurkan bantuan kepadanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama seperti kalian, itu arti min anfusikum. Dan secara fakta min anfusikum itu juga mewakili asal Nabi SAW itu pasti berkaitan dengan seluruh manusia. Min anfusikum bisa berarti dari Bani Hashim. Maka wahai Bani Hashim, kalian harus dengar dong. Ini salah satu keluarga kalian dapat wahyu mengajak kalian. Dari kalian ini, dari Bani Hashim. Coba kalian. Atau lebih tinggi lagi, Bani Abdi Manaf, asal dari Bani Hashim. Ya, wahai Bani Abdi Manaf, ikutin dong. Ini telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian. Atau maksudnya dari Quraisy secara umum, wahai orang-orang Quraisy, ikutin dong Nabi kalian, sudah datang kepada kalian seorang Rasul. Atau Nabi juga berasal dari Jazirah Arab secara umum, sebab neneknya istri dari Abdul Muthalib adalah orang Madinah. Jazirah Arab ikut. Atau dari Irak, karena dia keturunan Nabi Ibrahim yang berasal dari Irak. Atau Mesir, sebab dia keturunan Hajar, orang Mesir. Jadi ada terus ya sampai kepada Adam. Wahai seluruh anak-anak Adam, manusia, Rasul itu dari kalangan kalian, dari diri kalian juga.
ya, sudah datang kepada kalian. Nikmat Allah yang besar sekali itu. Ada qiraah syadzah. Syadz itu artinya menyalahi yang benar. Jadi kalau dalam ilmu hadis ada satu riwayat yang menyelisihi riwayat yang secara sanad lebih kuat, isinya bertentangan, itu namanya syadz. Menyalahi yang lebih kuat, itu syadz namanya. Ada qiraah syadz yang membaca min anfusikum ini min anfasikum. Qiraah ini tidak boleh dipakai, tapi bisa digunakan untuk memperkaya makna. Min anfasikum artinya yang paling berharga, yang paling tinggi di antara kalian. Dari nafis. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan yang paling terhormat di antara kalian. Jadi artinya Nabi SAW berdakwah ini bukan biar naik kelas sosial beliau, bukan. Tapi memang benar-benar karena tulus, sanggup beliau meninggalkan fasilitas-fasilitas sebagai keluarga terhormat yang paling tinggi di Quraisy, ya, cucu seorang tokoh paling berpengaruh Abdul Muthalib. Tapi beliau sanggup menderita untuk itu. Azizun alaihi ma'anittum, sifat Nabi itu tadi. Dia merasa berat kalau kalian mendapat masalah, mendapat kesulitan. Dalam kehidupan ini ada enggak kalau kita dapat masalah dia susah seperti kita atau lebih susah lagi? Ada enggak? Ada. Orang tua kita, anak antum kalau sakit, antum susah. Iya kan Pak? Padahal bukan kita. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita sayangnya Nabi kepada kita itu seperti sayangnya seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul SAW. Innama ana lakum bimanzilatil walid. Aku ini kedudukanku di tengah kalian seperti seorang ayah, kata Nabi. Subhanallah. Nabi enggak mau banget ada sahabat yang menderita, yang sakit, yang Nabi peduli banget dengan mereka. Jangan sampai ada yang menghina satu sama lain. Maka ketika ada satu yang menghina Bilal, Nabi marah sekali sampai minta maaf, meletakkan pipinya ke tanah, menyesali bahwa betapa hina dirinya, telah melakukan itu kepada Bilal. Padahal Bilal sangat terhormat di dalam Islam. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu empatinya sangat tinggi. Empati yang sangat tinggi. Lihat, bentuk azizun alaihi ma'anittum, dia susah berat. Kalau kamu susah, berpengaruh kepada bagaimana sikap Nabi kepada hukum. Apa itu? Kata Aisyah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan kepada dua perkara. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi disuruh memilih sesuatu kecuali Nabi memilih yang paling ringan. Malam yakun isman, selagi tidak dosa. Kenapa? Karena takut memberatkan umatnya. Jadi kalau Allah suruh pilih pada dua perkara, Nabi bukan milih yang paling ideal, bukan, tapi milih yang paling ringan, takut umatnya berat. Subhanallah. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu." Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudu. Penting sekali siwak itu, tapi Nabi tidak mau memerintahkan, takut kita nanti berat. Subhanallah. Lihat, azizun alaihi ma'anittum. Nabi sholat di masjid tarawih, para sahabat sholat, masing-masing sholat. Lihat Nabi sholat, ikut Nabi. Waktu pulang mereka cerita,
Habis sholat dengan Nabi, tarawih tadi malam. Malam besok ramai orang akhirnya mau sholat dengan Nabi. Nabi datang, ramai sekali jamaah sholat berjamaah. Semakin banyak orang bercerita, sholat sama Nabi, sholat sama Nabi. Malam ketiga Nabi nggak keluar. Sudah ramai sekali orang nunggu Nabi, nggak ada yang pulang setelah sholat Isya. Tapi Nabi nggak keluar. Ditanya sama Aisyah, Rasulullah kenapa nggak keluar mimpin orang sholat? Aku takut kalau aku keluar, sholat tarawih diwajibkan berjamaah. Nabi nggak mau. Qiyamul Ramadan akhirnya diwajibkan berjamaah. Ini bentuk seorang pemimpin yang tidak mau menyusahkan rakyatnya. Gitu. Nabi memperhatikan hak-hak setiap rakyatnya. Ini sifat seorang Nabi. Sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, sebagai subhanallah. Ya. Lihat Al-Quran. Turun ayat tentang la yastawil qa'iduna. Coba. Surat An-Nisa ayat ke-95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Lihat ayat ini ya. Artinya begini, tidak sama orang yang beriman yang duduk tidak turut berperang ya, tanpa punya uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Awalnya ayat ini tanpa kata ghairu ulid darar, kecuali orang yang punya uzur. Jadi awalnya ayat itu begini, tidak sama orang yang duduk di rumah tidak berperang dibanding orang yang berperang dengan harta dan diri mereka. Allah tinggikan mereka itu beberapa derajat. Jadi waktu ayat ini turun, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim. Seorang sahabat Nabi yang buta tidak bisa ikut berperang, sedih sekali dengan ayat ini. Ya Allah, gak bisa aku dapat pahala seperti orang-orang yang berjihad sementara dia punya uzur. Sampai berita ini ya kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kata pendek, ghairu ulid darar, kecuali orang punya uzur. Jadi itu baru diselipkan ayat itu setelah ada kasus sahabat yang sedih dengan ayat itu ya, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum ya. Sudah syuruk ya. Baik, sebentar dikit lagi. Harisun alaikum, Nabi sangat ingin kalian semua itu beriman, mengikuti ajaran dia. Coba lihat seluruh penderitaan, luka, kesedihan, ujian-ujian di jalan dakwah dilalui Nabi dengan sabar. Kenapa? Karena Nabi ingin kita semua ini beriman. Contoh nyata dari penggalan kalimat ini adalah ketika Nabi pulang dari Taif, diperlakukan sedemikian buruk oleh kalangan-kalangan ya, orang-orang bodoh, anak-anak kecil, dilecehkan Nabi, dilempari dengan batu sampai kaki Nabi terkoyak. Sementara Nabi tidak bisa pulang ke Mekah karena orang Taif juga sudah bercerita tentang Nabi dakwah ke Taif. Orang Mekah sangat murka dan akan membunuh Nabi. Nggak tahu mau kemana. Zaid bin Harisah yang menemani Nabi itu nanya, kemana kita ya Rasulullah? Nggak ada lagi tempat. Sudah bingung harus kemana. Nabi SAW terusir dari Taif, tidak bisa masuk ke Mekah. Gitu. Kayak orang belum dapat koalisi gitu loh. Udah keluar dari sini belum dapat koalisi baru. Kira-kira begitu. Ini dilematis sekali. Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, datanglah malaikat Jibril bersama malaikat gunung. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku turun bersama malaikat gunung.
kalau engkau perintahkan untuk membalikkan Taif dan Mekah ini, dia langsung balikkan sekarang, tanpa jeda, tanpa delay. Sekiranya Nabi memerintahkan itu, maka berakhir penderitaan Nabi. Orang-orang yang memusuhi dia di Mekah dan di Taif mati semua. Dan berita ini membuat orang-orang takut, Nabi disegani, para pengikutnya kemudian ya ditakuti oleh orang lain. Lebih mudah jalan dakwah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi memilih itu, Allah pasti tidak mencela Nabi. Sebab lihat, bahkan Allah menurunkan malaikat gunung itu bersamaan dengan malaikat Jibril. Seolah-olah Allah juga merekomendasi Muhammad, udah suruh aja malaikat ini membalikkan tanah Taif dan tanah Mekah. Bukan Jibril turun sendiri dulu, lalu Jibril menawarkan ke Nabi, ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau mau dibalikkan oleh Allah tanah yang ada Taif, penduduk Taif dan penduduk Mekah ini, Allah bisa datangkan malaikat gunung. Jadi nunggu persetujuan Nabi baru datang malaikat gunung. Tidak. Tapi Allah sudah kirim langsung berdua. Bersama Jibril ada malaikat gunung. Seolah-olah Allah juga sudah rekomendasi, udah suruh aja Muhammad. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrija min ayakhruja min aslabihim qaumun ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi ahad. Aku harapnya keluar dari tulang sulbi mereka nanti, orang yang sekarang menentangku itu, keluar generasi keturunan yang beriman kepada Allah dan tidak syirik kepada Dia. Subhanallah. Lihat, dakwah itu memang tidak sama dengan politik. Jangka panjang dakwah itu. Melihat bagaimana ke depannya. Nabi berpikir, oke, ayahnya sekarang tidak beriman, tapi anak-anaknya nanti bisa beriman. Jangan dihancurkan ya Allah. Dan lihat, ketika Nabi wafat, banyak yang murtad di Jazirah Arab itu. Selain Madinah, yang tidak murtad adalah Mekah dan Taif. Doa Nabi. Keturunan yang muncul beriman. Dari tulang sulbi musuh-musuh Islam yang ini, keluar generasi-generasi yang menjadi mujahid pembela Islam. Dari tulang sulbi Abu Jahal lahirlah Ikrimah bin Abi Jahal. Dari tulang sulbi Al-As bin Wa'il lahirlah Amr bin As. Dari tulang sulbi Utbah bin Rabi'ah lahirlah Hudzaifah bin Utbah dan lain-lain sebagainya. Dari tulang sulbi Walid bin Al-Mughirah lahirlah Khalid bin Al-Walid, pedang Allah Subhanahu wa taala. Itu makna harisun ya alaikum. Nabi sangat ingin kalian semua beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat lembut kepada orang-orang mukmin, ya. Sebab dengan sifat lembut itulah orang-orang terus dekat dengan Nabi. Perjuangan dakwah ini berat sekali. Memimpin gerakan, organisasi, ya, lembaga dakwah, dewan kemakmuran masjid itu berat. Harus benar-benar lembut. Ada yang baperan, ada yang musiman rajinnya, ada yang banyak alasan, ada yang kalau kita keras nggak bisa, lari orang. Maka perlu seni, terus bersikap lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hablik. Karena rahmat Allah kamu dapat berlaku lembut kepada mereka ya Muhammad. Kalau engkau kasar, orang-orang ini pergi semua dari kamu. Jadi bagaimana Nabi menanggung ya emosi, penderitaan, kesempitan di jalan dakwah ini. Karena Nabi memiliki sifat-sifat yang kuat sebagaimana yang disampaikan di surah Al-Qalam tadi dan akhir surat At-Taubah ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada diskusi dan tanya jawab silakan. Iya, Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi Ustaz berbicara masalah kiamat Pak Ustaz. Saya pernah dengar kiamat itu terbagi dua, kiamat subra dan kubra. Itu tolong Pak Ustaz jelaskan. Setelah yang kedua Pak Ustaz bicarakan masalah akhlak.
ada saya dengar satu hadis, innama bi'ustu litammima makarimal akhlak. Tolong Pak Ustaz jelaskan keduanya itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, ya, bahwa seluruh tanda-tanda yang tidak bersambung langsung dengan hancurnya dunia pada hari kiamat itu disebut kiamat sughra. Alamah kiamat sughra. Tanda-tanda kiamat kecil. Misalnya apa? Diutusnya Nabi itu tanda kecil kiamat. Sebab tidak mungkin terjadi kiamat kecuali sudah ada Nabi terakhir Rasulullah SAW. Begitu juga tanda-tanda, misalnya banyak sekali di tengah-tengah kita, Pak. Merebaknya perzinahan, kemudian minuman keras, kemudian apa lagi? Fitnah dunia semakin mudah, ya. Zaman ini semakin berlimpah. Itu bagian dari tanda-tanda sughra, bahwa kiamat sudah dekat. Tapi ada lagi alamatil kubra. Alamat kubra itu, tanda-tanda besar kiamat akan terjadi itu, dia datang satu sama lain secara berantai dan langsung ditiupkan sangkakala. Jadi tanda-tanda kubra itu mulai dari kemunculan asap, Dajjal, gitu ya. Kemudian datang Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu Pak sudah beruntun. Siapa yang menyaksikan itu bakal menyaksikan kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita yang menyaksikan itu. Sebab generasi yang paling buruk adalah generasi yang berjumpa dengan tanda-tanda besar itu, yang menyaksikan kiamat. Karena Nabi bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syirarikum. Tidak bakal terjadi kiamat kecuali pada generasi yang paling buruk di antara kalian. Jadi generasi ini makin hari makin buruk, makin buruk, makin buruk. Yang paling buruk itulah yang akan menyaksikan kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tentang innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, itu menunjukkan bahwa pertama pentingnya akhlak. Seolah-olah Nabi berkata dia ini diutus hanya karena akhlak. Ya, ini bukan dalam makna yang hakikat, bukan berarti Nabi tidak mengajarkan yang lain, tidak. Ya, artinya betapa prioritas beragama itu ya bermoral, berakhlak. Bisa juga bermakna seluruh ajaran-ajaran Nabi SAW itu sebenarnya masuk di dalam bingkai akhlak. Bertauhid, tidak syirik kepada Allah adalah akhlak kepada Allah. Salat, akhlak kepada Allah. Kita taat mengerjakan ibadah-ibadah mahdah, itu akhlak kepada Allah. Ada lagi akhlak kepada Rasul. Taat kepada Nabi, akhlak kepada Rasulullah. Mengikuti jalan Nabi, sunnah Nabi, akhlak kepada Rasulullah. Begitu juga akhlak kepada orang tua, akhlak kepada. Jadi dalam satu kata agama itu ya akhlak. Bagaimana kita memiliki perilaku kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, mungkin itu Pak. Barakallahu fikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Mungkin singkat pertanyaan Ustaz. Apakah ada batasan kita dalam mengekspresikan kecintaan terhadap Rasulullah SAW? Syukran Ustaz. Ya, bagus sekali. Bagus sekali ini. Kita memiliki energi cinta kepada Nabi itu harus benar-benar besar. Tetapi tidak boleh mengeluarkan ya status Nabi SAW sebagai hambanya. Nabi juga hamba Allah. Jadi kalau kita melakukan mengekspresikan cinta yang dapat mengeluarkan Nabi dari statusnya sebagai manusia, sebab Nabi diperintahkan oleh Allah berkata, "Qul
innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illallah annama ilahakum ilahun wahid. Katakan Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian. Nabi nggak mau diistimewakan berlebihan, nggak mau. Bahkan Nabi mengancam, jangan kalian celaka seperti orang-orang Nasrani dulu karena memperlakukan Nabi Isa berlebihan. Nabi nggak mau. Maka ketika para sahabat berdiri waktu Nabi datang, nggak boleh sama Nabi, aku bukan raja. Ada sahabat yang takut, nggak mau dekat sama Nabi. Halumma, kata Nabi, sini, aku ini Nabi, bukan raja. Aku ini hamba Allah dari orang miskin, ibuku orang miskin. Kami dulu di Mekah makan roti kering, kata Nabi. Roti kering itu berarti roti yang paling murah. Mau makan harus direndam dulu, gitu, bukan yang kualitas paling bagus. Jadi Nabi itu sangat sederhana di tengah para sahabatnya, karena nggak mau diperlakukan berlebihan. Semangat egaliter dalam diri Nabi itu luar biasa. Makanya ya, kalau orang benar-benar berilmu yang benar, dia tidak menikmati orang-orang lain mengkultus dia, memperlakukan dia berlebihan, nggak mau dia. Ya, memang sebagai seorang murid kita mesti hormat kepada guru, tapi ada batasnya. Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya itu. Orang yang belum pernah melihat Nabi masuk masjid nanya, mana Muhammad? Kenapa sampai nanya? Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Kenapa tidak keciri dalam majelis itu yang mana Nabi? Kenapa? Nabi tidak pakai sorban khusus, jubah khusus, sejadah permadani khusus, enggak. Nabi duduk di tengah sahabatnya seperti bagian dari mereka. Maka ketika Nabi musafir pun datang waktu makan, kata sahabat, aku akan menyembelih kambing. Sahabat yang satu lagi bilang, biar aku yang ngulitinnya. Biar aku yang motong-motong, biar aku yang nyuci, biar aku yang masak. Apa kata Nabi? Aku yang mencari kayu bakar. Nabi bilang begitu. Apakah kalau begini, kalau kita fikir sekarang ya, masa sih sahabat itu biarin aja Nabi? Tidak, karena sahabat tahu bagaimana menempatkan cinta kepada Nabi tidak berlebihan. Iyyakum wal ghulu fid din. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam beragama, termasuk bagaimana memperlakukan Nabi. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Yang membuat hancur umat-umat terdahulu karena berlebih-lebihan memperlakukan Nabi mereka. Begitu juga mereka berlebih-lebihan memperlakukan orang-orang saleh mereka. Gitu. Kalau saya pribadi mohon maaf banget, mohon maaf. Kita mungkin berbeda. Saya meletakkan Allah dan Muhammad, tulisan Allah Muhammad sejajar itu saja saya tidak mau. Itu sama kayak Jokowi Ma'ruf Amin gitu kira-kira. Itu. Kalau mau tempel juga ya udah Allah di atas, Muhammad di bawah gitu. Ya. Nah, itu kalau saya. Wallahu alam teman-teman semua ya. Mungkin itu. Tidak boleh berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika negeri terbaik adalah Mekah dan ternyata Nabi dikuburkan di Madinah, maka apa hukumnya orang yang meninggal dikuburkan di kampung halamannya? Orang yang meninggal? Orang meninggal dikuburkan di kampung halamannya yang jauh dari situ. Misalkan meninggal di Cilengsi, dikuburkan di misalkan Semarang atau di mana, atau malah keluar negeri atau keluar kota. Nah kemudian Nabi meninggal hari Senin, tapi ternyata dikuburkan hari Selasa atau Rabu. Nah, apakah ada batasan dalam syariah berapa lama orang meninggal dan harus dikubur berapa hari? Terima kasih Ustaz. Baik, bagus sekali. Pertama, tentang Nabi yang dimakamkan di Madinah, sementara Nabi sangat mencintai Mekah. Bahwa kecintaan Nabi kepada Mekah pada saat Nabi meninggalkan Mekah itu adalah sesuatu yang fitrah. Tapi ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menanamkan rasa cinta kepada Madinah seperti kepada Mekah. Sejak itu Nabi cinta juga kepada Madinah. Maka di akhir hidup Nabi, ketika perang Hunain,
setelah Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang itu, orang-orang Madinah yang berkata, kok Nabi kasih orang-orang Mekah lebih banyak gitu. Nabi bilang kepada mereka, apakah kalian tidak ridho mereka pulang bersama onta-onta dan kambing-kambing, kalian pulang bersama Rasulullah? Kalau sekiranya seluruh penduduk bumi ini, seluruh manusia memilih satu jalan dan penduduk Madinah memiliki jalan yang lain, aku bersama orang Madinah memilih jalan itu. Sudah cinta banget Nabi sama Madinah dan penduduk Madinah. Sampai Nabi berkata, laulal hijratu lakuntum ra'um minal ansar. Kalau bukan hijrah pun aku ini orang Madinah loh ya. Sampai begitu Nabi cinta. Jadi Nabi sudah cinta sekali dengan Madinah. Yang kedua, ini alasan yang lebih kuat. Ada perintah khusus untuk Nabi dan Rasul, wajib ditanamkan di tempat mereka meninggal dunia. Jadi ketika terjadi perselisihan pendapat tentang Nabi ini dimakamkan di mana, ada sahabat yang berkata, aku pernah dengar Nabi berkata, kami para Nabi dan Rasul dimakamkan di tempat kami meninggal. Makanya Nabi meninggal di kamar Aisyah, Nabi dimakamkan di tempat itu juga. Itu ya secara fikihnya. Ya? Apa Pak? Oh, yang tadi Pak. Oh iya. Oh itu lain lagi, belum saya jawab. Ya, tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia meninggal dunia. Itu beda dengan di mana dia dimakamkan. Di mana dengan dia meninggal dunia itu artinya bisa di jalan, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di mana-mana. Ya, tapi pemakaman ya itu biasanya ada orang yang sudah menyiapkan gitu ya. Walaupun ada ulama menyebutkan makruh itu, karena kita tidak tahu kita meninggal. Jasadnya kita menyiapkan kafan, menyiapkan apa itu, ada ulama yang menyebut makruh ya. Karena kita nggak tahu entah meninggal di udara, di laut, di apa yang gitu ya, atau di wallahu a'lam bishawab. Nah, ada tuntunan ya, contoh dari Nabi untuk memakamkan itu didekatkan dengan ahli-ahlinya. Misalnya di Baqi itu para istri-istri Nabi itu ada satu kompleks istri Nabi. Kemudian ada putri-putrinya gitu. Ada kelompok keluarga si fulan pula. Itu ada. Ya, ada isyarat lah begitu. Nah, tapi kalau sekiranya apakah harus dibawa ke kampung atau tidak? Ya, asal tidak memberatkan dan tidak menunda-nunda penguburan, maka boleh saja. Tidak masalah. Nabi SAW baru dimakamkan sehari atau 2 hari setelah itu, karena memang tuntutan keadaan pada saat itu. Karena lagi tidak tenang, orang kehilangan Nabi itu ya. Jadi kapan batas waktu kita bisa mengundurkan pemakaman itu? Pertama, sesuai dengan hajat, keperluan. Yang kedua, selagi tidak membuat darar, membuat bahaya bagi mayat dan orang sekitar. Sebab secara asal Nabi berkata, asri'u bil janaiz, segerakanlah urusan jenazah kalian. Sebab jenazah itu, mayat itu akan rusak kalau lama tidak dikebumikan. Jadi kalau sekiranya ya misalnya para imam mazhab menyebutkan begini, untuk mengharapkan jamaah sholat yang lebih banyak, maka boleh ditunda asal tidak merusak jenazah. Jadi kalau sekiranya misalnya wafatnya sore Kamis gitu ya, biar lebih banyak sholatnya itu pada hari Jumat setelah orang sholat Jumat gitu, maka tidak apa-apa selagi tidak merusak jenazah itu. Tapi ingat, keutamaan menyegerakan jenazah itu beda lagi. Kita tidak dapat keutamaan menyegerakan jenazah demi berharap pahala dari orang yang menyolatkan. Itu juga pertimbangan kita, mana yang lebih aulawiyah atau prioritas kita. Sebab seorang yang disolatkan oleh 40 orang tidak syirik kepada Allah, itu jaminan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.